Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Michelle Amanda Gracelyn. Saya dari Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas terkait Islamofobia yang sedang marak terjadi atau sedang beredar di Indonesia maupun di luar Indonesia atau di dunia. Jadi apa sih Islamofobia itu sendiri? Kita jabarkan dari definisi kata Islamofobianya dulu aja ya. Yang kita ketahui Islamofobia berarti dari fobia. Fobia itu apa sih? Jadi fobia itu merupakan ketakutan, rasa ketakutan atau kecemasan yang berlebihan akan suatu hal yang belum tentu membahayakan. Islamofobia sendiri kalau mau kita definisikan merupakan suatu rasa ketakutan, kebencian atau prasangka terhadap Islam, terutama jika kita lihat dari geopolitik dan sumber terorisme. Nah, jadi penyebab dari Islamofobia sendiri ini menurut saya itu karena kurangnya pengetahuan akan agama Islam, juga karena kuatnya SARA di negara kita, di negara Indonesia maupun di luar dunia. Jadi kayak kuatnya rasa suku, adat, ras, juga agama. Ya, jadi penyebab dari Islamofobia juga menjadi topik perdebatan sebenarnya, terutama di antara para komentator yang mengajukan argumennya masing-masing. Nah, jadi beberapa faktor Islamofobia itu diutarakan, yaitu contohnya dari serangan 11 September yang merupakan kebangkitan kelompok militan seperti ISIS. Terus ada serangan teror di berbagai tempat, meningkatnya penduduk muslim di Eropa dan Amerika. Juga pemerintah mereka menerima pengungsi-pengungsi dari wilayah konflik di Timur Tengah dan Afrika, pemaksaan penerapan hukum Islam, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itulah awal mula munculnya istilah Islamofobia menurut saya. Oke, di sini saya akan membahas negara-negara yang paling rasis atau anti terhadap Muslim. Di posisi pertama yang menempati ada Amerika Serikat. Yang kedua ada Inggris, yang ketiga ada Ukraina, yang keempat ada Australia, yang kelima ada India, dan yang terakhir posisi keenam ada Israel. Ini merupakan urutan-urutan negara yang rasis terhadap agama Muslim berdasarkan riset yang sudah saya cari. Nah, jadi karena Amerika Serikat merupakan negara di peringkat pertama yang menduduki negara paling rasis akan agama Islam, jadi di sini saya akan sedikit mengulik terkait Amerika yang merupakan negara paling Islamofobia. Jadi perkembangan politik belakangan ini di Amerika Serikat, imigrasi Muslim ke negeri ini serta larangan masuk warga Muslim dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya merupakan Muslim menyebabkan timbul pertanyaan seberapa banyak sih penduduk Muslim di Amerika. Nah, berdasarkan survei dan penelitian demografis oleh Pew Research Center maupun juga berbagai sumber luar, ditaksir ada 3,45 juta Muslim dari semua tingkat umur yang hidup di Amerika pada tahun 2017, dan bahwa Muslim mencapai kurang lebih 1,1% dari jumlah penduduk di Amerika. Apabila dibandingkan dengan penganut agama lain, Kristen atau Yahudi misalnya, Muslim jauh sangat lebih kecil di Amerika penduduknya. Dengan begitu, sedikitnya umat Muslim di sana, kita bisa melihat pemicu mengapa sih Islamofobia bisa berkembang di sana. Semua dikarenakan agama Islam sebagai minoritas di Amerika Serikat, namun dia seringkali membuat masalah di Amerika Serikat. Contohnya, kejadian 9 November merupakan kejadian bom di World Trade Center yang dibelakangi oleh teroris yang membawa nama Islam. Itu adalah salah satu contoh tragedi besar yang sangat membooming bahkan mendunia, yang kita tahu di mana World Trade Center itu merupakan salah satu simbolik di Amerika, dan itu dibom dan dilatar belakangi oleh terorisme yang dari atau mengatasnamakan agama Islam. Jadi mengapa Islamofobia itu sangat berkembang sekali di Amerika. Jadi Amerika Serikat adalah negara yang sangat amat sensitif akan terhadap agama Muslim atau penduduk Muslim. Oke, next di sini kita akan membahas negara yang
pemeluk agama Islam terbanyak. Di peringkat pertama, negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak itu ada Indonesia. Di peringkat kedua itu ada Pakistan, peringkat ketiga Bangladesh, peringkat keempat ada Nigeria, peringkat kelima Mesir, dan peringkat keenam adalah Iran. Jadi ternyata Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Islam terbanyak. Nah, Indonesia adalah negara paling banyak pemeluk Islamnya. Di Indonesia yang berada di urutan pertama, dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, jumlahnya pun hingga 231 juta lebih dan bisa jadi kelak akan bertambah lagi. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center atau MAPDA bertajuk The Muslim 500 Edition 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Bahkan terbentuknya Indonesia sendiri tidak lepas dari Islam, di mana beberapa kerajaan terdahulu pun menganut agama Islam. Serta pada masa memerangi penjajahan, para wali, kiai, dan santri ikut berjuang merebut kembali tanah air. Bahkan hari-hari penting dalam agama Islam pun dijadikan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Dengan begitu, maka negara Indonesia adalah negara dengan Islamofobia paling sedikit di dunia, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Jadi kita di sini bisa lihat ya sebuah ketimpangan yang cukup jauh. Amerika yang merupakan Islamofobia tertinggi, Indonesia adalah negara dengan tingkat Islamofobia terendah karena jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Nah, jadi di sini kesimpulan yang dapat saya ambil ialah Islamofobia bukanlah dibawa atau bawaan sejak lahir, melainkan tercipta atas ajaran daripada lingkungan sekitar atau kejadian-kejadian yang kerap kali kita lihat sekitar kita. Juga budaya yang sudah turun-menurun di suatu daerah atau suatu kalangan tertentu yang membuat orang itu menjadi terbrainwash bahwa oh, Islam tuh ternyata seperti ini ya. Islam tuh ternyata pembuat masalah di beberapa daerah atau negara, contohnya yaitu di Amerika Serikat atau 6 negara dengan penduduk Islam terkecil gitu. Juga misalkan di Indonesia ternyata Islamofobianya merupakan yang paling rendah. Karena apa? Karena banyaknya penduduk yang memeluk agama Islam. Jadi di situ tidak ada Islamofobia atau tidak ada orang-orang yang fobia terhadap agama Islam. Itu yang bisa saya simpulkan. Juga Islamofobia bisa hilang jika masyarakat yang menganggap bahwa Islam adalah hal yang buruk, bisa membuka mata bahwa agama Islam tidak seburuk apa yang mereka bayangkan. Dan Islam juga mengajarkan berbagai macam kebaikan yang terlalu banyak jika disebutkan sebenarnya. Jadi Islamofobia itu bisa disembuhkan dengan bagaimana kita menempatkan diri atau berada di lingkungan yang seperti apa. Juga kita, misalkan kita Indonesia yang merupakan negara Islam terbanyak, harus memberikan kesan atau pesan moral yang baik terhadap para minoritas. Jadi jangan selalu setiap ada masalah atau ada insiden atau tragedi apapun yang terjadi itu mengatasnamakan Islam. Karena kurangnya wawasan atau kurangnya pengetahuan terkait agama Islam itu bisa menimbulkan Islamofobia atau rasa ketakutan yang berlebih terhadap agama Islam. Jadi pesan yang dapat saya sampaikan, tidak semua terorisme itu sebenarnya merupakan dari agama Islam. Mungkin saja itu ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Islam atau membawa-bawa agama Islam sebagai faktor penyebab masalah yang terjadi pada saat itu. Itu Islamofobia menurut pendapat saya, Michelle Amanda Gracelyn. Nah, jadi itu dia menurut saya itulah Islamofobia. Ada sedikit pesan moral yang dari saya ingin saya sampaikan kepada kalian yang mungkin sedang merasakan Islamofobia juga atau fobia atau rasa ketakutan yang berlebih terhadap agama Islam. Sebaiknya kita atau kalian yang merupakan minoritas yang sedang mengalami Islamofobia, cari tahu dulu apa itu Islam. Dan belajar untuk membuka pikiran, open minded, untuk tidak langsung menangkap serta-merta apa yang diberitakan terkait
agama Islam. Kalian saring dan cerna terlebih dahulu, karena mungkin saja dalam satu case atau satu masalah yang terjadi itu mungkin belum tentu dari Islam. Mungkin saja itu karena faktor oknum-oknum atau beberapa individu yang mengatasnamakan Islam gitu. Jadi pentingnya pengetahuan atau wawasan yang lebih untuk menghindari atau membuat kita tidak terkena Islamophobia. Nah, ini juga merupakan perhatian penting juga menurut saya mungkin untuk pemerintah terkait Islamophobia ini, supaya tidak terjadi kepada minoritas yang ada di Indonesia, walaupun negara kita merupakan salah satu negara dengan Islamophobia terendah, tapi tidak menutup kemungkinan negara kita ini ada minoritas yang mengalami Islamophobia. Jadi itu perlu menjadi perhatian penting, perhatian khusus juga untuk pemerintah Indonesia menurut saya. Ya, sekian dan demikian presentasi atau pembahasan sedikit dari saya, Michelle Amanda Gracelyn, mahasiswa Paramadina, terkait Islamophobia. Mungkin jika ada kurang-kurang kata atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf, harap dimaklumkan. Jika ada pendapat atau opini yang berbeda, bisa kalian komen di kolom komen di bawah. Terima kasih atas waktunya. Kiranya presentasi saya dapat menjadi sebuah wawasan atau berkenan di penonton sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.